Halo semuanya yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Welcome to Sunshine in Germany. Hari ini aku sedikit berbeda pembicaraannya, topiknya. Karena benar hari ini itu, sekarang ini masih pagi ya di Jerman. Saya mendapat berita dari WhatsApp kakak saya. Kalau sidang pembacaan tuntutan dari jaksa untuk kasusnya Ibu PC, malas gua bilang Ibu PC, si PC itu dan Eliezer dibacakan. Dan hasilnya, surprisingly, Eliezer dituntut 12 tahun penjara dan PC hanya 8 tahun penjara. Oke. Kali ini memang beda videonya. Saya ingin mengungkapkan pendapat saya dan perasaan saya karena jujur sejak kasus Sambo ini terjadi, di awal-awal saya nggak gitu peduli. Pertama kali terjadi itu di Juli, pas saya itu lagi dan suami dan anak liburan di Indonesia. Kita sampai di tanggal 5 Juli landing di Indonesia dan kejadian itu di tanggal 7 atau 8 gitu ya, pas weekendnya gitu. Dan di awal-awal itu sudah booming, saya dengar berita, tapi karena saya fokusnya untuk liburan, gak gitu mikirin. Tapi kakak saya bahas itu, saudara-saudara saya kalau ngumpul bahasnya itu, saya oke. Oh di awal-awal, wah dia tuh tembak menembak kasusnya, bla bla bla. Kemudian beberapa hari kemudian, wah gitu, baru saya balik ke Medan, bapak saya juga ngikutin berita itu. Setiap hari dia dari YouTube atau TV semuanya begitu ya. Dan saya masih memang belum begitu ini gitu sama berita itu. Nah pas balik ke Jerman, di Jerman juga orang pada heboh membahas hal yang sama gitu loh. Tentang kasus Sambo gitu. Akhirnya saya baca karena saya suka ya nonton film-film detektif tuh, saya suka yang thriller saya suka. Akhirnya pas baca itu, wow menarik beritanya. Kayaknya kasus pertama ini yang seperti ini. Maksudnya polisi gitu, yang notabene polisi dan jenderal bintang 2 yang membunuh ajudannya. Not make sense. It's so crazy gitu. Dan ini membawa nama institusi, bukan hanya personal gitu loh. Lalu saya ikutin beritanya sampai akhirnya berbulan-bulan dari Oktober ya, waktu itu sidang dimulai, sampai akhirnya sekarang Januari dan akhirnya pembacaan. Nah, saya nggak ada bahas-bahas itu di video gitu loh, karena ya masih mengikutin gitu. Pikir-pikir nanti bisa dijadiin cerita itu gitu, tapi tidak langsung ke kandung ya. Tapi hari ini kayaknya menurut saya tuh gatal gitu loh mau bahas ini. Betul, sangat kecewa banget dengan keputusannya gitu loh. Nah tadi saya baru antar anak sekolah, pas baca what gak percaya gitu loh. Akhirnya pas lihat di YouTube tuh, melihat dari Metro TV, wow gile. Pas lihat si Icat itu pembacaan itu dinyatakan 12 tahun tuh, dia tuh menangis. Saya pun ikut menangis gitu loh. Where's the justice? Memang susah didapatkan justice Indonesia. Yang benar-benar di sini menyatakan bahwa orang-orang yang berduit itu bisa membayar negara, bisa membayar justice Indonesia. I'm sick of it. I'm so lucky I'm out from hypocrite country like Indonesia. Sekarang ini saya mau bilang seperti itu. Saya emosi gitu loh. Saya kira tadinya dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang mau di akhir tugasnya, dan orang-orang yang katanya kok notabene bagus memimpin kejaksaan, kehakiman atau apapun itu ya. Orang-orang baik katanya, orang-orang jujur. Kepolisian. Where's the justice? Tetap orang lemah seperti ini. Saya nonton ibunya Joshua yang menangis ketika lihat si PC cuma 8 tahun. Man, come on JPU. It's not make sense ya your decision itu. Kalau memang pernyataannya si PC itu oke lah kalian menyatakan tidak ada pelecehan seksual, tapi ada perselingkuhan antara Joshua dan PC. Kalau itu pernyataan kalian, itu berarti sudah menunjukkan bahwa PC itu menipu suaminya. Dan karena dialah biang keroknya, akhirnya suaminya memutuskan seperti itu. Kalau ini kasusnya itu seperti dibilang pelecehan seperti itu ya, saya percaya ini lebih bukan tentang pelecehan. Ini sudah direncanakan.
Sudah rencana ada sesuatu yang lebih besar motifnya dibanding ini gitu loh. Mana tentang aliran dana itu? Hah? Kenapa tenggelam? Come on JPU. I don't know. I'm judge you now. Ya, kalau JPU itu dibayar semuanya. Kenapa? Feeling saya ini ya. Memang kontroversial nih video. Tapi I don't care. This is me. This is what I'm thinking of. Si Sambo ini masih ada tangan-tangannya. Dia ada satu pegang rahasia penting di negara ini, dan buku hitam yang sering dibawa sama dia tuh seperti menunjukkan, hey, I have your secret here. Help me. If not, I will open it up. Masih ada tangan-tangan itu menjelajah ke bawah-bawah itu yang membuat orang-orang penting yang besar juga takut gitu loh. Bahkan negara mungkin takut. Ini feeling saya sebagai pemantau ya, gitu loh. Sedih gitu loh. Ini membuktikan bahwa benar orang-orang seperti Icat yang lemah, orang-orang seperti Joshua dan keluarganya itu gak dihargain. Sebel gue tadi lihat PC itu, lihat kayaknya baru dikrimbat rambut dia itu. Kemarin pas nangis-nangis rambutnya diikat, sekarang udah dilepas dan lembut banget tuh rambutnya, kayak baru dikrimbat kali itu. She's not afraid, she knows the result, it's gonna be like this. 8 tahun ya, 8 tahun potong-potong remisi di Indonesia kan suka remisi, setiap tahun tuh banyak remisinya. Potong-potong bisa-bisa cuma 4 tahun, men. Oh, berkelakuan baik semacamnya, bla bla bla. Ya kelakuan baik, dia mungkin ngasih duit semacamnya. Dia kan masih banyak duitnya, miliaran tuh, triliunan mungkin. Ya kasih ke orang pegawai di penjara itu, kasih. Aku rasa 2 tahun 3 tahun keluar itu mah. Sebel ya, sebel banget. Sedangkan Icat yang punya masa depan, ya, punya masa depan, dan dia sebagai justice collaborator gitu, mana pertimbangan dari JPU? Nggak ada. Kalau menurut saya ya, kalau memang mereka tidak mau membebaskan Eliezer, pikiran saya itu tadinya maksimal itu 5 tahun. Bikinlah RR atau si kuat itu 8 tahun sekarang, which is saya juga nggak terlalu rendah menurut saya itu. Put it like that way ya, 8 tahun. Harusnya Eliezer itu di bawah 8 tahun. Berat-beratnya itu 5 tahun, pikiran saya tadi seperti itu. Bagus kalau memang dikasih keputusan dia tuh bebas. Oke, itu bagus sekali gitu loh. Sebagai award yang dilakukan justice collaborator seperti itu. Kalau sekarang ini kayak gini gimana? Pasti banyak orang mikir, ngapain jadi justice collaborator kalau kayak gini? Hidup terancam. Who knows ya, Sambo ini masih kuat kuasa-kuasa dia. Entar nanti gimana? Oh, kamu sudah mengkhianatin saya. Buff, gimana perasaan si Eliezer? Udah 12 tahun di penjara. Keluar dia sudah 30-an ya, karirnya mandat, dia sebagai tulang punggung keluarga. Mana pertimbangan dari JPU gitu loh? Masa depan dia seperti apa? Keluarga dia seperti apa? Joshua itu nomor 1 cowok. Saya orang Batak, di Batak itu tulang punggung pengganti ayah adalah nomor 1. Gimana perasaan keluarganya direbut orang nomor 1 dalam keluarga, yang mana itu kebanggaan bapaknya penerus Huta Barat dari keluarganya. Mana pertimbangan? Where's your heart? Where's the justice? Where's your heart you put? JPU. Mana pertimbangan kalian? Sambo kemarin seumur hidup. Padahal maksimalnya tidak ada. Katanya yang memberatkan tuh, yang meringankan tidak ada. Kalau tidak ada yang meringankan, yang semua memberatkan, berikan yang maksimal dong seharusnya. Seperti itu. Saya bukan orang hukum, tapi saya logika, saya banyak belajar ya sejak kasus ini, saya memang ikutin. Saya lihat, nonton orang-orang yang capable banget seperti Bang Kamarudin, Martin Simanjuntak, Bang Indra Giri, semua orang-orang yang seperti ini. Bahkan banyak ahli-ahli pidana, profesor-profesor yang memberikan pendapatnya yang sesuai, berkesesuaian. Abang Tarigan tuh, saya suka orang-orang seperti itu. Bang Saur tuh, aduh bener deh, kecewa banget, bener. Tadi saya pikir tuh, tadi pertimbangan saya itu ya, saya juga
gimana ya, bilang hukuman mati itu, nyawa itu memang di tangan Tuhan gitu loh. Tapi kadang-kadang di pikiran tuh mending Sambo ini mati gitu loh. Maksudnya biar dia tidak kuasa-kuasa dia tuh yang berakar-akar ke bawah itu nggak lagi tuh. That's it, finish gitu loh. Tapi bikinlah seumur hidup dengan persyaratan ada tambahan kan itu KUHP, kata yang KUHP yang baru tuh mau dibuat seperti itu. Maksudnya seperti itu. Kemudian PC. Pertimbangan saya tadi PC itu seumur hidup atau 20 tahun. Saya masih bisa nerima itu, oke gitu. Kuat Maruf 10 tahun seperti itu, dari Eliezer 5 tahun atau bebas, itu bagus. Tapi sekarang ini gak masuk akal, not make sense lah. JPU tuh mengeluarkan situ. Saya masih berharap, which is masih kecil, jadi nggak percaya gitu ya. Hakim, ini tinggal keputusan hakim. Memang keputusan itu belum sampai diketok balik oleh hakim ya. Kita masih berharap hakim mau memberikan hukuman lebih besar dari yang di JPU lakukan. Walaupun ada beberapa yang saya dengar tuh biasanya itu hakim tuh biasanya lebih ringan. Tapi ada beberapa kasus memang hakim malah lebih tinggi memberikannya gitu loh. Jadi kita masih berharap seperti itu. Walau dalam diskusi orang-orang yang saya bicara pagi ini pesimis untuk itu. Kecil kemungkinan. Hal itu yang membuat kita say ya, thank God I'm out from this country gitu loh. Saya masih warga Indonesia, walaupun saya tinggal di Jerman, saya masih warga Indonesia. Tapi hal-hal seperti ini sedikit-sedikit membuat saya apa yang diharapkan dari negara gitu loh. Itu sulitnya. Saya bukan kategori orang kaya di Indonesia, ya, yang memiliki network nggak banyak gitu dan orang-orang petinggi. Kalau ini terjadi sama keluarga kita, yang notabene keluarga tidak ini gitu, tidak konglomerat, bisa ya kita finansial bisa, tapi tidak konglomerat, lewat sama mereka yang berkuasa seperti ini. Ayolah Pak Hakim, saya masih memohon ini Pak Hakim nih, pertimbangkan ada sosial kemasyarakatan justice. Kalian kan di kehakiman atau di law itu kan mengambil keputusan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bullshit. Munafik rasanya kalau kalian seperti itu, tidak jujur. Hanya apa? Hanya karena segentir duit. Mana hatimu? Tolonglah. Sedih sekali gitu. Kasihan sekali si Chad itu. Masa depannya lewat seperti itu. Joshua yang kasihan keluarganya yang sudah berharap banyak terhadap Joshua. Dan kalian mengambil keputusan hanya karena dibayar, hanya karena takut atau ancaman. Hanya Tuhan yang bisa. Sedih, rasanya berduka. Saya langsung nggak mood, bener nggak mood kerja nih. Saya langsung pakai baju hitam nih. Berduka rasanya. Kalau masih ada harapan hakim, kita tunggu hakim. Jangan seperti JPU ya Pak Hakim, sok-sok galak. Selama persidangan sok-sok galak, sok-sok gimana. Indian kayak gini keputusannya. Pak Hakim juga pada galak atau mengatakan seperti itu. Jangan akhirnya mencelo gitu, apa namanya, takut itu diancam kayak nanti apa kayak. Come on lah. Kapan lagi kita perbaiki negara Indonesia itu? Kapan lagi justice itu bisa ditunjukkan bahwa negara ini punya harapan untuk lebih baik. Jangan biarkan tersenyum mereka-mereka yang seperti itu, yang kemudian ke depannya itu akan pikir, wah sesimpel ini, ayo lakukan lagi. Pasti ada yang berpikir seperti itu, atau juga ujung-ujungnya akan seperti ini. I'm sick of it, really. So, demikian aja deh cerita saya kali ini. Ayo kita sama-sama berdoa agar kiranya hakim mau
jujur terhadap hati nuraninya, dan kita masih berharap kebenaran itu ditegakkan gitu. Save Icat, save Icat. Saya berharap juga Bang Kamarudin, Bang Martin, Simanjunta, ayo tolong ini dengan Bang itu pengacara Icat, sama-sama ayo kita tolong. Well, itu aja deh cerita saya kali ini ya guys. Cerita yang sedikit berbeda dari biasanya, tapi ini sebagai kenangan buat saya ini di hari ini, tanggal berapa ini sekarang, 18 Januari. I'm still waiting for the justice to see it. Buka hatimu Pak Hakim. Oke. Bye bye, salam dari Jerman. Tschüss.